Oke, nggak bisa ya? Nggak bisa mic ya? Mbak Siti Mariam. Oke. Tidak, Pak. Gimana? Bisa, oh, nggak bisa ya? Apa enggak? Oke, nggak bisa. Nggak apa-apa, Siti Mariam, nggak apa-apa. Oke ya, saya coba beralih ke teman yang lain mungkin ya. Soalnya ini perlu ditanya nih. Mbak Ani Kafa deh. Ada orangnya. Satu. Nggak ada ya? Kayaknya udah keluar masuk kayaknya. Oh, ada. Assalamualaikum Mbak Ani Kafa. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Oke, bisa ngobrol sebentar? Ya, insya Allah bisa. Kalau bisa ya. Oke, sebelumnya Mbak Ani Kafa dari mana nih? Hmm, aku dari Bojonegoro, Kak. Dari mana tadi? Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, bukan dari Palembang berarti ya? Bukan, Kak. Oke. Eh, Mbak Ani Kafa belum belum kenal nih sama pemateri kita. Belum kenal ya? Belum, Kak. Saya Belum ya. belum pernah ikut kajiannya. Baru pertama. Mbak Ani Kafa udah pernah ikut sebelumnya sharing session atau baru pertama kali nih? Kayaknya dulu pernah ikut sih, cuma sekarang udah lama nggak ikut. Oke, kayaknya speaker laptopnya agak rusak ya. Jadi ini. Oke, dulu pernah berarti udah lumayan lama ya, bukan baru ya. Mbak Ani Kafa, kenapa nih mau ikut agenda kita hari ini? Karena kan Mbak Ani Kafa kan belum kenal nih sama materi kita. Siapa sih ini Ustadz ini kok dia mas ini? Tapi mau ikut nih, kenapa nih? Ya, karena saya agak tertarik dengan temanya sih, Kak. Oh, terkait dengan tema ya. Mbak Ani Kafa udah pernah ngalamin gitu terkait dengan hilang arah atau gimana? Ya, sering sih, Kak, sebenarnya. Kayak beberapa saat itu kadang sedang futur, terus naik lagi gitu. Akhirnya gitu sih. Itu siklusnya gitu ya. Oke, berarti kebetulan untuk malam hari ini kita bakal bahas itu. Mungkin nanti bakal menemukan jawaban sedikit ya dari apa yang dibingungin selama ini gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ani Kafa udah mau ngobrol sama saya. Antum orang beruntung ya. Ya, sama. Iya. Oke, teman-teman, karena pemateri kita udah join dari tadi sebenarnya, tapi nggak apa, tadi ingin sedikit ngobrol sebentar ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin saya izin mengingatkan buat teman-teman yang pengen catat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, boleh mempersiapkan catatannya, alat tulisnya boleh mempersiapkan diri. Kemudian, saya juga menyarankan buat teman-teman yang kiranya mau open kamera, itu dipersilakan juga, karena kan kita coba menghargai apa yang pemateri paparkan, biar kita tahu teman-teman tuh menyimak gitu ya. Jadi diperbolehkan untuk open kamera buat teman-teman, tapi dengan kondisi menutup aurat tetap dijaga ya teman-teman. Oke, dan saya coba menyapa pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ini antumnya semangat Ustaz. Masya Allah. Untuk malam hari ini gimana Ustaz? Udah siap untuk menemani teman-teman sharing? Insya Allah. Insya Allah siap saya. Ya mungkin Ana coba buka dulu ya Ustaz. Tafadhol. Baik teman-teman, karena materi kita udah siap untuk menyampaikan materinya. Soalnya mari sama-sama kita buka sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Masyur Abdul Zaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syarrul hisab. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada diri kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama di ruang Zoom untuk kesekian kalinya dalam rangka berthalabul ilmi, bermuajahah dan bersilaturahmi. Dan memang saya sudah lama, sudah berapa bulan ini nggak ngisi lagi gitu ya, karena belum dipersilakan gitu oleh si yang berwenang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesempatan lagi, walaupun agak dadaan ya. Jadi tadi pagi ya dihubungi untuk ngisi. Jadi wah, apa nih materi yang mau dibahas nih kan? Ternyata materi yang mau dibahas itu hilang arah gitu. Kalau hilang arah, saya hilang pikiran saya, ngeheng gitu kan, apa yang mau dibahas gitu. Judulnya hilang arah, saya hilang ini cara berpikirnya gitu dengan dadaan. Tapi Bismillah ya, yang namanya sharing, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk curhat, ya, kita sama-sama untuk mengutarakan apa-apa yang mungkin pernah kita alami dalam hidup, apa-apa yang mungkin pernah kita rasakan, kepahitan, cobaan, musibah, bahkan apapun yang pernah kita rasakan dalam hidup itu menjadi pelajaran bagi diri kita. Maka malam ini kita bersama-sama untuk belajar. Suara saya jelas ya, Mas Praka ya? Jelas ya, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa itba kepada beliau. Inilah khairin khairin ini, mudah-mudahan termasuk kita. Afwan ya, saya masih batuk. Kena pertusis ya, batuk 100 hari kalau kata orang itu. Jadi kalau belum 100 hari itu belum kena, belum sembuh gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pada malam hari ini, insyaallah. Ya, teman-teman sekalian yang hadir di sini di ruang Zoom ini, masya Allah ya, ada beberapa yang katanya masih baru pertama kali ikut gitu. Dan ini sebagai kemajuan yang luar biasa untuk komunitas Haik ini, yang mana dari luar kota ya, dari Jawa Timur gitu, dari Jawa Timur tadi ikut untuk kajian pada malam hari ini. Setelah ditanya itu karena tertarik dengan judul, dengan tema yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang hilang arah, kita sebagai seorang manusia itu pastinya dalam hidup maupun sekalipun ya, sekali dalam hidup itu kita pasti pernah mengalami gitu. Apa dulu kita waktu masih meranjak dewasa, ketika kita belum berhijrah, ataupun setelah kita berhijrah. Itu semua manusia itu pasti mengalami hilang arah gitu. Maka ketika kita melihat fenomena hari ini ya, fenomena hari ini kita melihat ketika banyak orang yang hilang arah, itu justru arah yang mereka tuju itu malah arah yang salah gitu. Kalau tema pada malam hari ini adalah membahas tentang hilang arah, maka tugas pokok kita adalah mencari arah gitu. Nah, tapi arah ini kan ada dua, arah yang salah atau arah yang betul kan gitu. Kalau kita saksikan hari ini fenomena-fenomena ya, anak-anak muda bahkan orang tua dengan sistem yang ada hari ini, misalkan ya, kehidupan kita hari ini itu memaksa kita untuk mencari arah yang betul itu semakin sulit gitu. Karena orientasi cara berpikir kita itu yang selama ini semua masalah, ujian ya, itu menghampiri kita, justru kita tidak bisa menemukan arah yang benar gitu. Karena orientasi berpikir kita, orientasi tujuan kita itu bukan menuju ke arah yang betul. Kenapa? Karena semakin hari kita itu dicekoki dengan pemahaman yang justru menjerumuskan kita kepada arah-arah yang itu justru tidak betul gitu. Arah-arah yang salah justru gitu. Maka ketika tema pada malam hari ini itu membahas tentang hilang arah, maka tugas kita itu dua, mencari arah atau ke arah yang baik atau arah yang buruk. Maka kita sebagai manusia tentu berharap arah yang ingin kita capai itu adalah arah yang baik gitu.
Nah, kalau kita berbicara hari ini, banyak orang yang hilang arah dan arah yang mereka dapat justru arah yang buruk gitu. Banyak orang yang bunuh diri gitu ya. Bahkan setahun yang lalu di sini di tempat saya itu ada kejadian bunuh diri gitu ya. Di lingkungan saya ini ada 4 orang yang bunuh diri gitu. Jadi di dekat rumah saya itu satu ya, di KM 16 itu satu, di Talang Jambe itu satu, dan di KM 12 itu satu gitu. Nah, ini fenomena yang hari ini semakin hari semakin marah gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang menemukan arah, tetapi arah yang justru arah yang salah, kan gitu. Bukan arah yang betul gitu. Kalau kita berbicara tentang kita sebagai manusia, tentu manusia itu tidak lepas yang dari namanya cobaan. Karena kehidupan seorang manusia itu pastilah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, dan penuh dengan masalah. Gitu. Selama kita hidup di dunia itu, pasti masalah apapun itu akan menghampiri kita. Gitu. Tergantung diri kita, bagaimana cara menyikapi. Kalau pemahaman kita itu baik, dan kita menjurus ke arah yang baik, insya Allah masalah-masalah apapun yang menghampiri kita itu akan diselesaikan dengan cara yang baik. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang arah yang buruk dan arah yang baik, maka kita nanti akan bahas di akhir. Gitu. Arah yang benar itu seperti apa. Gitu. Tetapi di awal ini kita akan membahas apa sih penyebab-penyebab orang hari ini atau manusia hari ini itu justru banyak yang hilang arah. Sekali ketemu arah, justru arahnya arah yang salah. Gitu. Arah yang salah. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah ketika ujian, musibah, cobaan itu senantiasa menghampiri kita, gitu. Itu senantiasa menghampiri kita hari ini, seperti itu. Eh, Ketika orang itu tidak atau belum menemukan arah, ya, maka sikap terhadap ujian yang mereka dapati itu akan menjadi semakin kompleks untuk dia sikapi, gitu loh. Padahal ada apa ya, kayak semacam ada sesuatu yang tidak kita sadari ya ketika Allah itu menguji diri kita, gitu. Ketika Allah itu menguji diri kita, banyak 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 betul ya, banyak banyak sesuatu itu justru kita tidak sadari. Kenapa sih Allah itu menguji kita sampai hari ini, kan gitu, sampai hari ini ya. Padahal ketika Allah menguji kita ya, yang pertama kali kita dapatkan itu adalah mental baja. Mental baja yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Bayangkan, mental mental baja itu tidak akan bisa kita dapati dan tidak akan pernah kita bisa beli dengan apapun. Gitu. Ya, karena penyakit orang hari ini itu adalah penyakit mental. Gitu. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian, kita tanpa kita sadari padahal Allah itu sedang menempa mental kita itu untuk menjadi mental yang sekuat baja. Gitu. Yang mental itu nanti kita dapatkan tanpa kita harus beli. Kenapa kita dapat dari itu? Seperti itu. Karena penderitaan itu ya teman-teman sekalian, penderitaan itu seperti pelatih pribadi yang paling-paling sadis, bayangkan. Kalau kita ini punya pribadi, pelatih pribadi yang menempa hidup kita, itu paling sadis. Seperti itu, ya. Membuat kita jatuh berkali-kali ya, membuat kita rasanya udah nggak kuat lagi ya, bahkan merasa diri kita menjadi tidak berharga, teman-teman. Gitu. Sampai kita tahan merangkak ya, sampai kita tahan merangkak gitu. Tapi ketika kita menyadari pelatih itu menempa diri kita dengan ujian itu kan pelatih yang paling sadis tadi saya katakan gitu. Sekarang coba kita pikir ya, manusia tangguh mana yang di kehidupannya itu berjalan mulus-mulus saja. Coba pernah Anda perhatikan teman-teman sekalian, di lingkungan-lingkungan kita yang kita melihat orang itu, kita merasa orang itu paling tangguh, paling hebat misalkan, ya. Tetapi hidupnya mulus-mulus saja, nggak ada teman-teman. Ketika orang itu menjadi orang yang tangguh, orang yang strong, orang yang kuat, pasti sebelum itu ya dia menapaki jalan penderitaan ya, yang itu membuat mental dia akhirnya menjadi sekuat baja, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena itu supaya kita itu tidak manja, gitu. Supaya kita tidak manja. Dan
Semakin kita diuji, semakin kita dicoba oleh Allah, itu semakin tebal lapis-lapis pelindung diri kita, teman-teman. Gitu. Jadi mental yang kuat seperti baja itu nggak akan kita bisa dapatkan ketika Allah itu nggak menguji kita gitu. Tapi banyak orang yang hari ini ketika mereka diuji, mereka tuh seperti hilang arah gitu tadi, hilang arah. Maka kita pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya apa sih yang kita tidak sadari ya ketika Allah itu menguji kita gitu. Padahal Allah itu ingin menempa diri kita supaya kita semakin hari itu semakin kuat. Kalau kita lihat orang-orang yang mungkin sekarang hidupnya itu luar biasa, hidupnya sekarang itu menjadi panutan bagi orang lain, percayalah teman-teman, di balik ketangguhan mereka, kekuatan mereka, itu pasti mereka melalui fase-fase di mana mereka sebelum itu melalui ujian yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi mental baja yang kita miliki itu untuk sebagai pelindung diri kita untuk kedepannya. Nah, ketika orang hilang arah gara-gara diuji oleh musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua adalah tanpa kita sadari, teman-teman, itu menjadikan diri kita semakin peka. Ya. Diri kita itu semakin peka, bahkan kepekaan yang membuat kita itu lebih menjadi manusiawi. Gitu. Jadi kepekaan kita itu menjadi lebih manusiawi. Ya. Jadi maksudnya coba bayangin teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasain ya waktu kita senang-senang gitu ya, waktu kita bahagia gitu, apakah ketika itu kita senang, bahagia, euforia, kita menjadi orang yang masya Allah menjadi orang yang paling bahagia ya. Di saat itu apakah kita punya rasa empati dan apakah kita pada waktu kita bahagia kita benar-benar ada rasa peduli dengan penderitaan orang lain? Coba bayangin. Ada nggak? Waktu kita senang, waktu kita bahagia, waktu kita happy, ya, lalu kita tidak ditimpa oleh masalah, kita nggak akan pernah bisa peduli dengan penderitaan orang lain. Sekalipun kita ingin care, ingin perhatian dengan orang lain, mungkin kita hanya kepo, mungkin kita hanya ingin tahu saja, tapi tidak benar-benar kita merasakan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Nah, maka ketika Allah menguji kita, ya Allah mencoba diri kita, memberikan kita penderitaan, itu supaya kita bisa merasakan penderitaan orang lain, gitu. Yang hari ini kita sedang rasain, kan gitu. Jadi bayangin kalau kita nggak pernah rasain penderitaan, kita nggak akan pernah bisa ngerasain penderitaan orang lain. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan salah satu syariat yang supaya kita itu merasakan penderitaan orang lain, yaitu ibadah puasa itu tadi. Ya, bagaimana perasaan ketika orang itu nggak makan, perutnya kosong, tidak punya apa-apa. Kita diberikan oleh Allah syariat puasa supaya kita bisa berempati, supaya kita bisa benar-benar peduli dengan penderitaan orang yang pada hari-hari biasa itu merasakan hal yang demikian. Gitu. Nah, maka ketika Allah menguji kita, teman-teman, itu sebenarnya Allah itu pengen supaya diri kita itu peka. Ya, pengen diri kita itu menjadi lebih manusiawi lagi. Gitu, supaya kita lebih bisa merasakan penderitaan kita, penderitaan teman-teman atau saudara-saudara kita di sana. Bayangkan hari ini misalkan kita melihat banyak saudara-saudara kita di Palestina, di belahan bumi lainnya, ketika mereka merasakan penderitaan yang luar biasa, ya. Dan kita di sini dengan situasi yang berbeda, apakah benar rasa atau sakit yang kita miliki itu untuk saudara-saudara kita di Palestina misalkan? Kan enggak. Gitu. Tapi Allah akan menguji kita, memberikan kita suatu cobaan, supaya kita bisa lebih berempati kepada saudara-saudara kita yang lain ketika ditimpa dengan masalah. Yang lalu berikutnya adalah banyak orang yang hilang arah karena diuji itu, padahal dengan ujian itu, ya, kita bisa memiliki suatu kebijaksanaan sebenarnya. Suatu kebijaksanaan yang tidak akan kita dapatkan itu di buku bacaan manapun. Gak akan kita dapatin kebijaksanaan dengan cara kita menyikapi sesuatu, dengan cara kita menyikapi cobaan-cobaan yang kita hadapi. Nah, itu kebijaksanaan itu kita dapat dengan cara kita
pernah merasakan itu dan kita memilih jalan sesuai dengan pola pikir yang kita dapatkan saat itu. Gitu. Maka penderitaan, kalau saya sering bilang itu adalah penderitaan itu adalah profesor kehidupan. Gitu. Yang paling killer kalau kita pernah kuliah gitu ya, pernah kuliah misalkan, itu profesor yang paling killer gitu, yang pernah kita temui, bayangkan gitu ya. Jadi bayangkan profesor itu dalam profesor kehidupan kita itu yang paling kita takuti, paling killer gitu. Tetapi pelajarannya itu tidak pernah gagal untuk mengubah kita, tidak pernah gagal untuk menempa kita, tidak pernah gagal untuk menjadikan kita semakin hari semakin baik. Gitu. Kenapa? Dengan kita diuji, dengan kita merasakan penderitaan, ya, itu kita merasakan sakit yang itu real. Itu sakitnya itu bukan teori, sakitnya itu real. Ya, kalau selama ini kita hanya bisa bicara sakit yang hanya teori, ketika Allah memberikan kita penderitaan dan menguji kita dengan musibah, itu sakitnya sangat real, itu teman-teman. Itu. Nanti kita bicara tentang bagaimana penyikapan tentang hilang arah dan arah sebagainya. Ini kita berbicara tentang faktor-faktor yang hari ini menjadikan kita justru hilang arah, gitu. Salah satu faktornya itu adalah ya ujian yang Allah berikan kepada kita itu, dan kita tidak bisa menyikapi itu. Maka kita bedah nih satu-satu supaya kita bisa menyikapi, gitu. Supaya kita nanti nggak hilang arah dan kita menemukan arah yang baik. Nah, Allah menguji kita, Allah memberikan penderitaan kepada kita, ya. Itu supaya kita memiliki kesadaran, ya, bahwa sebenarnya kita itu teman-teman, kita itu nggak punya kekuatan dan nggak punya kendali apa-apa, teman-teman. Benar. Kita itu nggak punya kendali apa-apa. Dalam hidup kita, kita itu nggak punya kendali apa-apa. Dan itu menjadikan diri kita sadar. Kita ini lemah. Gitu. Ya. Dengan penderitaan sebenarnya, itu adalah tamparan yang keras dari Allah sebenarnya. Dengan kita diberikan penderitaan. Seolah-olah Allah itu bilang gini. Seolah-olah Allah itu manggil kita, hei, kata Allah. Hei hambaku, kamu itu bukan siapa-siapa di dunia ini. Kan gitu. Kamu itu bukan siapa-siapa di dunia ini. Coba bayangin. Ketika Allah menguji kita dan Allah seolah memanggil kita, hai hambaku yang lemah, hai hambaku yang memerlukan orang lain, gitu. Kalian itu bukan siapa-siapa. Coba bayangkan. Saat semua dalam hidup kita itu semuanya lancar, semuanya itu tidak ada kendala, gitu. Kita merasa jumawa, kita merasa menyombongkan diri, kita membusungkan dada, kita merasa diri kita yang paling hebat. Semua dan apapun yang kita rasakan itu seolah-olah itu karena diri kita, karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Dan Allah kasih penderitaan itu supaya kita sadar, tak, kita tersadar bahwasanya kita itu lemah, kita itu tidak punya apa-apa, dan kita itu tidak punya kendali apa-apa sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dalam hidup hari ini, kemarin, atau esok, itu tidak pernah diuji oleh Allah, tidak pernah merasakan penderitaan, yakinlah, pasti terbesit dalam hati kita, sekecil apapun itu terbesit, kita paling hebat. Kita merasa sombong. Gitu. Kita merasa sombong. Karena apa? Karena kita tidak pernah merasakan penderitaan yang mungkin selama ini ujian terberat gitu untuk diri kita. Dan Allah memberikan ujian itu untuk supaya kita itu sadar sebenarnya. Sadar dengan sesadar-sadarnya. Kita itu lemah dan tidak punya kendali apa-apa. Gitu. Dan ketika Allah menguji kita itu teman-teman. Allah itu menguji kita, sebenarnya Allah itu sedang memanggil kita karena Allah itu peduli teman-teman dengan kita. Ya, Allah itu peduli. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita itu sangat-sangat terlena dengan orientasi dunia kita, dengan tujuan dunia kita. Kita itu sangat-sangat terlena dengan glamornya dunia. Kita terlena dengan tujuan dunia yang sangat-sangat tidak ada habisnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, semakin kita mereguk air dalam laut itu semakin kita haus.
Semakin kita rebut dunia ini, semakin kita rasakan kenikmatan dunia ini, justru bukan semakin puas, tetapi semakin kurang. Gitu. Jadi Allah memberikan kita ujian dengan kita menderita, ya, dengan apapun ujian yang kita merasa orang paling menderita itu, sebenarnya Allah itu sayang dengan kita. Allah itu sedang memanggil kita, Allah itu sedang peduli dengan kita, teman-teman. Gitu. Maka melalui rasa sakit, ya, kita itu dipaksa sebenarnya untuk kembali ke sumber kekuatan kita. Siapa sumber kekuatan kita coba? Ya, sumber kekuatan kita itu ya Allah, bukan yang lain. Gitu. Karena dengan melalui rasa sakit itu biasanya orang-orang itu merasa dia itu udahlah, kayaknya kita nggak ada pertolongan lain yang mampu menolong kita, dan kita akhirnya kembali dan dipaksa untuk kembali dengan rasa sakit itu dengan kembali kepada sumber kekuatan kita. Itu teman-teman. Karena kekuatan yang paling hebat, yang paling perkasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah menguji kita, dengan Allah memberikan kita penderitaan itu, bukan berarti Allah itu ingin kita sakit, ingin kita menderita. Bukan, teman-teman. Bukan itu sebenarnya. Tujuan Allah itu. Bukan terus Allah senang melihat kita menderita. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Tapi Allah itu tahu bahwa terkadang hanya melalui kesulitan-kesulitanlah ya manusia itu benar-benar mendekat kepada Allah sebenarnya. Gitu. Pernah nggak misalkan Mas Praka ya diuji sama Allah misalkan kena penyakit misalkan. Lalu dalam hati ngomong, ya Allah, kaget kalau aku sembuh, aku pengen lakuin ini, pengen lakuin ini gitu. Pernah kan? Pasti pernah gitu. Kita pernah mengazamkan diri seperti itu. Tapi begitu kita sudah sembuh, selesai dari penderitaan itu, lupa lagi. Itu manusia tuh gitu. Misalkan dulu waktu masa jahiliyah misalkan, kita suka dengan seseorang misalkan, suka dengan seorang cewek misalkan dulu misalkan ya. Dulu misalkan. Ya Allah, aku pengen dia jodohku ya Allah. Kaget kalau dia benar-benar jadi jodohku, aku pasti akan lakuin A, B, C, D, E, F, G gitu. Soalnya Allah itu bertransaksi dengan kita. Kita tuh kalau Allah nggak kasih, ya kita nggak ngelakuin gitu loh. Kita bertransaksi. Gitu. Nah ini sebenarnya Allah itu memberikan rasa sakit dan menderita. Kita menderita bukan karena Allah pengen kita melihat kita susah, enggak. Tapi karena dengan rasa kesulitan, dengan rasa sakit, ya biasanya manusia itu benar-benar dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu pernah misalkan sakit gigi, itu sakit gigi itu sakit yang sangat sakit bagi orang yang sakit gigi kan gitu. Kata orang yang sakit gigi, pokoknya kaget. Yang orang luar Sumatera nggak tahu gitu bahasa Palembang gitu. Jadi bahasa Jawa, pokoknya mengko nek aku untune mari, nek untune mari sakit gigi tak cabut untune. Nanti kalau gigi saya ini sembuh dari sakitnya, nanti akan saya cabut gigi ini. Begitu giginya sembuh, kok sayang ya mau cabut. Kok sayang mau dicabut. Nah gitu manusia itu biasanya diuji dengan kesulitan, dengan penderitaan, dia akan lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sering bilang gini, penderitaan itu adalah wake up call. Ya, wake up call. Wake up call itu adalah apa namanya? Panggilan untuk membangunkan kita sebenarnya. Oh, saya Sunda, Ustaz. Saya Sunda. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Nggak bisa bahasa Sunda. Jadi penderitaan itu adalah wake up call yang akhirnya mengingatkan kita siapa yang benar-benar menjadi sumber kekuatan kita, gitu teman-teman. Ya, jadi kita tuh diingatkan oleh Allah, kalian bukan siapa-siapa, ya, supaya kita tuh sadar siapa yang benar-benar untuk menjadi sumber kekuatan kita itu teman-teman. Seperti itu. Dan biasanya juga dengan ujian-ujian yang Allah kasih, penderitaan, cobaan, bahkan apapun yang dihadapkan kepada kita, itu sebenarnya untuk menjadikan kesempatan ya untuk mematahkan ego sebenarnya, ya, untuk mematahkan ego yang merusak diri kita, gitu. Sebenarnya kita itu tahu teman-teman, yang membuat hidup seseorang ya, yang membuat hidup seseorang berantakan itu adalah tanpa dia sadari
itu adalah ego kita sendiri. Benar nggak? Benar nggak? Biasanya menjadikan hidup kita berantakan itu biasanya ego kita sendiri, bukan yang lain. Gitu. Padahal dengan diberikan penderitaan itu menjadi kesempatan kita untuk mematahkan ego yang kita miliki. Selama ini ego kita mungkin bakoknya itu tinggi, ya, egonya itu tinggi gitu. Padahal ego itu adalah monster kecil yang bersarang dalam diri kita sebenarnya. Dalam diri kita yang terkadang membuat kita itu keras kepala, ya teman-teman. Yang terkadang membuat kita itu pengen menang sendiri, pengen merasa benar, ya, dan susah mengakui kelemahan. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Karena ego yang kita miliki hari ini atau kemarin-kemarin itu ego yang sangat keras, ya. Ego yang menjadikan diri kita susah untuk mengakui kelemahan. Tetapi dengan ketika kita diberikan penderitaan datang menghampiri kita, maka monster kecil itu dipaksa, teman-teman. Dipaksa untuk bertekuk lutut dan terkapar, gitu ya. Gitu. Karena kita itu lemah. Maka itu menyadarkan diri kita bahwasanya supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Terakhir, ini yang paling penting. Di masalah kita ketika mencari rahasia kenapa Allah itu memberikan kita ujian yang akhirnya membuat kita hilang arah itu. Berikutnya itu adalah kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan penderitaan kepada kita, memberikan segala macam problematika dalam kehidupan kita yang menjadikan kita akhirnya hilang arah, ya, dan semacamnya gitu. Itu supaya kita itu boleh dicatat. Ini supaya kita itu menjadi legenda hidup yang menginspirasi orang lain. Menjadi legenda hidup yang menginspirasi orang lain. Karena coba ya, kalau hidup kita itu tanpa penderitaan, tanpa ujian, itu adalah hidup yang datar-datar dan membosankan, pasti itu. Hidup kita itu kayak nggak ada rasa. Hidup kita itu pasti akan datar, membosankan, tidak menarik sama sekali, ya, tidak menarik sama sekali. Dan tidak ada menariknya bagi seseorang yang tidak pernah jatuh, tersungkur, terkapar, itu nggak sangat menarik, nggak menarik banget gitu. Karena tidak akan ada pelajaran yang dapat dipetik dari hidup itu, ya. Karena dengan penderitaan itu membuat cerita hidup kita itu unik, teman-teman. Ya. Dengan penderitaan itu menjadikan hidup kita itu unik, membuat kita itu berbeda, ya, dan membuat orang lain itu bisa saja terinspirasi dengan apa? Dengan pengalaman penderitaan yang pernah kita rasakan, gitu. Maka setiap luka, setiap gesekan-gesekan luka, ya, yang pernah kita alami itu adalah salah satu bab yang menghampiri dalam cerita hidup kita, gitu. Yang suatu saat mungkin itu akan menyentuh, mungkin itu akan menginspirasi orang lain, gitu. Ketika kita berhasil melewati, jadi kita menjadi contoh, ya. Jadi role model. Itulah kenapa para nabi itu senantiasa diuji dengan ujian yang luar biasa. Tidak ada ujian yang paling berat itu kecuali para nabi dan para rasul. Nah, hebatnya adalah para nabi dan para rasul itu berhasil untuk melewati ujian-ujian, ya, yang mereka lewati. Jadi jangan heran ketika para nabi dan rasul itu menjadi legenda-legenda atau kisah-kisah pelajaran bagi kita sekarang hari ini. Karena mereka yang sudah berhasil melewati ujian-ujian itu, teman-teman. Tapi tentu dengan ketika mereka dikomparasikan dan mereka dapatkan arah yang betul, sehingga mereka mampu untuk apa? Mampu untuk mengatasi ujian-ujian yang mereka lewati, gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka ketika kita sudah menyadari betapa banyak ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini,
yang mungkin orang lain nggak merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Maka kita sudah tahu ya bagaimana apa ya cara penyikapan kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini. Gitu. Maka pada malam hari ini kita membahas itu kan dalam rangka sebenarnya kita itu ingin menjadi manusia yang semakin hari itu semakin lebih baik. Ya, makin hari semakin lebih baik. Itulah kenapa kita itu hijrah. Mungkin semua yang di antara kita hari ini punya pengalaman yang dulu mungkin buruk. Ya. Mungkin kita masih jahiliyah. Mungkin kita belum menemukan arah yang betul. Arah yang salah mungkin. Bahkan belum menemukan arah. Yang hilang arah itu tadi. Maka pada malam hari ini kita eh, dalam rangka kita tuh hijrah. Ya. Hijrah menjadi sesuatu yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang buruk dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi saat kita itu hijrah teman-teman, yakinlah jalan hijrah itu bukanlah jalan yang penuh dengan bunga-bunga yang harum, dengan penuh bunga-bunga yang cantik, ya, yang mungkin merasa kita itu bahagia. Enggak, teman-teman. Jalan hijrah itu adalah titik awal bagaimana kita merasakan cobaan-cobaan yang akhirnya menjadikan kita itu semakin hari semakin kuat. Yakin, teman-teman. Gitu. Karena hijrah itu adalah perjalanan yang penuh luka, penuh dengan benturan, teman-teman. Pernah kita ngerasain seperti itu. Kita kayaknya ingin menjadi lebih baik. Tetapi semakin hari kita mendekat kepada kebaikan, justru semakin hari diri kita semakin terluka gitu. Semakin kita merasakan, ya Allah, kok gini-gini amat sih jadi orang baik gitu. Ketika dulu saya jadi orang jahat, ketika saya dulu mungkin gak dekat sama Allah, kita menjadi orang yang happy-happy aja. Orang gak musuhin kita, orang justru mau banyak yang berteman dengan kita kan gitu. Tapi ketika kita menempuh jalan hijrah ini, luka di mana-mana, ya, benturan kanan kiri, gitu. Dan ya memang terkadang terasa diri kita itu seperti disayat pelan-pelan memang kalau kita itu lagi hijrah. Fase-fase awal hijrah itu seperti itu, teman. Kita tuh kayak disayat-sayat dengan sayat mungkin ya, dengan pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa? Karena luka yang kita rasakan dan benturan yang kita dapatkan itu, teman-teman, itu senantiasa hadir dalam diri kita, gitu. Maka inilah yang seharusnya kita bisa menyikapi ketika status kita menjadi orang yang hijrah, ingin menjadi orang yang semakin hari itu semakin lebih baik, gitu. Karena memang ketika kita disayat-sayat secara pelan-pelan oleh realitas yang kejam hari ini, ya, yang kejam hari ini, tidak ada yang memberi tahu kita bahwa kayak pencerahan atau sesuatu yang menerangkan kita itu eh, apa ya kayak kayak susah kita dapatin. Dan ingat teman-teman, ketika kita sudah berhijrah dalam artian gitu ya, kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita itu pasti akan memiliki yang namanya peran batin, gitu. Bahkan orang-orang mengira ketika kita hijrah itu kita hanya hidup, berarti hidup kita itu damai, gitu kan? Hidup kita itu penuh cinta, penuh dengan senyuman, kebijaksanaan. Enggak, teman-teman, enggak. Yakinlah enggak, gitu. Maka saat kita hijrah itu sebenarnya, teman-teman, berarti kita itu berhadapan langsung dengan kekotoran diri kita sendiri. Benar kan? Ya. Ketika kita hijrah, bukan orang lain yang kita hadapin itu. Yang tadi katanya saya bilang tadi disayat-sayat pelan-pelan, penuh luka dan cobaan dan benturan, itu bukan dari orang lain, teman-teman. Itu dari kita sendiri, dari kekotoran yang ada dalam diri kita sendiri. Selama ini diri kita kotor, teman-teman. Bahkan saat kita hijrah pun diri kita masih kotor sampai hari ini. Gitu. Jadi sesuatu yang sangat menyiksa itu ketika lisan kita, hati kita itu dihadapkan dengan fakta bahwasanya diri kita itu masih kotor. Bahkan luka itu luka yang paling
paling dalam, teman-teman. Gitu. Jadi luka itu dihadapkan ketika kekotoran diri kita itu masih sangat-sangat banyak, ya, berkumpul dalam hati kita, itu banyak banget kekotoran kita. Maka hijrah itu ya itu yang akan kita rasakan hari ini. Gitu. Maka kita ditimpa dengan musibah. Gitu. Ya, jadi saat kita menjadi orang yang menjadi pengen lebih baik, tapi ada di satu titik mungkin kebaikan kita itu dimanfaatkan orang lain, ya, dimanfaatkan orang lain. Semakin diri kita semakin baik, itu semakin diri kita itu dimanfaatkan orang lain. Pernah nggak sih ngerasa kayak itu? Pernah nggak ngerasa kayak itu? Kita kayaknya makin hari itu makin baik, justru makin hari makin dimanfaatin kan gitu. Makin dimanfaatin, makin diinjak-injak. Saya semalam itu di WA sama salah satu teman gitu ya, salah satu teman gitu. Jadi dia curhat gini, Ustadz, saya itu pengen loh dan berusaha terus-menerus untuk menjadi orang yang lebih baik, Ustadz. Gitu. Tapi semakin hari semakin saya rasakan kebaikan saya itu dimanfaatin. Gitu. Semakin saya baik, semakin saya diinjak-injak. Gitu. Maka saya bilang sama beliau, jangan berhenti jadi orang baik gitu loh. Sampai kapanpun itu jangan pernah kita berhenti jadi orang baik. Sekalipun kebaikan kita itu mungkin dimanfaatkan bagi segelintir orang yang memang melihat kebaikan kita itu bermanfaat bagi dia gitu. Memiliki value yang mungkin bagi dia itu bisa dimanfaatin dan menghasilkan kepentingan untuk diri dia. Maka pertanyaannya adalah, kenapa sih Allah, Tuhan kita itu seolah-olah membiarkan orang-orang baik itu menderita? Orang-orang baik itu semakin baik itu kok kayaknya Allah itu membiarkan orang-orang baik itu menderita. Banyak kita saksikan orang-orang baik itu apa ya, kayak diselimuti dengan penderitaan-penderitaan yang setiap hari itu justru semakin menggelayuti kehidupannya. Gitu. Semakin kita baik, semakin kita dimanfaatin, tapi kok Allah nggak pernah bertindak sih kan? Gitu. Allah itu kok biarin gitu. Bahkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang membuat kita menderita itu kok malah semakin jaya, semakin baik hidupnya, semakin apa ya, semakin bahagia menurut versi mereka. Jadi kita sering bertanya-tanya dalam diri kita, kok Allah biarin sih orang-orang baik itu disakiti, orang-orang yang jahat itu semakin hari semakin bahagia gitu kan? Maka kita harus sadar, teman-teman. Allah itu nggak mungkin membiarkan hambanya yang ketika hambanya itu berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu Allah biarin disakitin, itu nggak mungkin, teman-teman, nggak mungkin. Maka kita harus apa ya, kayak kita tuh harus sadar, harus paham bahwasanya ketika Allah membiarkan dalam tanda kutip orang-orang yang baik tersakiti itu adalah, kita harus sadar dunia ini adalah bukan hadiah, teman-teman. Dunia ini adalah tempat seleksi kita. Kita jadi orang baik, jadi orang jahat, itu adalah dalam rangka untuk menseleksi kita. Kan gitu. Baik jahat itu pilihan kita sebenarnya. Maka ketika kita ingin berusaha jadi orang baik dan kita dimanfaatkan, Allah ingin lihat apakah kita tetap istiqomah jadi orang yang baik. Bukan kayak kata Joker ya, orang jahat itu adalah orang yang baik yang tersakiti ya. Kan gitu. Kan gitu. Enggak kayak gitu. Jadi tetap harus jadi orang baik sampai kapan. Ya, sekalipun kita itu disakiti. Kita harus tetap jadi orang yang baik. Karena tempat di dunia ini adalah tempat seleksi. Ketika kita lulus ujian, ya, lulus ujian dengan kebaikan-kebaikan yang dimanfaatkan orang lain, insya Allah kebaikan itu menjadi habits, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, teman-teman. Gitu. Dan yang berikutnya adalah ketika Allah membiarkan orang baik itu, nggak mungkin Allah membiarkan orang baik disakiti, itu nggak mungkin. Gitu. Maka kesengsaraan, penderitaan bagi orang yang baik yang tersakiti itu adalah tiket sebenarnya. Itu adalah tiket. Dan yang bisa melewati ujian cobaan itu adalah nanti diberikan Allah, ya, itu naik kelas. Yang bisa melewati ujian itu nanti akan naik kelasnya, derajatnya itu akan gitu.
Jadi enggak Allah membiarkan orang-orang yang baik tersakiti, enggak mungkin Allah membiarkan itu, gitu. Karena supaya kita itu, Allah itu tahu kita tuh bisa naik level itu, gitu loh. Allah tuh paling tahu kita akan naik level itu, kita akan naik kelas itu, teman-teman. Gitu. Maka ketika Allah memberikan manusia sebuah kebebasan di dunia, ya, sejatinya kebebasan itu ujian sebenarnya dalam diri kita. Yakin? Kan manusia itu diberikan hak bebas kan? Hak memilih. Kecuali malaikat, malaikat enggak. Malaikat itu disuruh sujud ya sujud sampai hari kiamat. Malaikat itu diberikan tugas untuk niup trompet, ya niup trompet nanti. Tapi manusia enggak. Manusia itu diberikan kehendak bebas dan kehendak bebas itu adalah ujian dan sayangnya teman-teman. Dan sayangnya teman-teman, banyak orang yang gagal justru, ya. Justru banyak orang yang gagal menggunakan hak kebebasan itu yang diberikan oleh Allah itu. Bahkan ketika kita memilih menjadi orang baik atau memilih menjadi orang jahat, ya, itu semuanya Allah tahu kok. Allah tahu. Dan konsekuensinya Allah juga tahu. Gitu. Manusia itu kalau diberi kehendak bebas, itu cenderung eh, kepada sesuatu yang salah. Gitu. Pada sesuatu yang salah. Ya kan kehidupan kita tuh berasaskan kebebasan. Maka kebebasan itu pasti nanti akan cenderung kepada banyak kemaksiatan. Kebebasan misalkan. Orang diberikan kebebasan akhirnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Kenapa? Karena diberikan kehendak bebas. Kalau kehendak bebas itu diliarkan dan justru diberikan dan tidak diatur ya, manusia itu cenderung kepada sesuatu yang salah. Walaupun memang fitrahnya nanti manusia itu pasti ujung-ujungnya akan kembali kepada kebenaran. Tapi ketika manusia hanya menggunakan satu perangkat untuk mengidentifikasi kebenarannya itu akalnya saja dan tidak tunduk kepada keimanan, maka akhirnya pastilah ujung-ujungnya kemaksiatan yang akan dipilihnya. Bukan yang lain. Hidup hanya sekali, hidup hanya di dunia ini bagi mereka kan gitu. Udah manfaatin aja lah sebebas-bebasnya di dunia ini tanpa memikirkan konsekuensi apa yang nanti akan mereka terima di kehidupan berikutnya gitu. Dan memang eh, apa ya, ketika orang baik itu biasanya disakiti, bahkan hanya dimanfaatkan gitu. Dunia ini memang dirancang untuk apa ya? Untuk misalkan orang-orang yang lemah gitu. Orang-orang yang nggak kuat itu mudah untuk tersesat. Itulah nanti akan hilang arah itu. Maka di dunia ini memang dirancang penuh dengan jebakan-jebakan, ya, penuh dengan jebakan-jebakan, jebakan harta, jebakan wanita, ya, jebakan kepopularitas, jebakan apa lagi? Jebakan kita merasa kita pintar itu penuh dengan jebakan teman-teman, gitu. Dan memang itu dunia itu dirancang dengan penuh jebakan. Apakah kita bisa mengidentifikasi ini jebakan atau bukan? Ya, atau kan bisa kita kembali kepada jalan yang benar? Itu kita sendiri nanti yang dalam fase-fase Allah memberikan kita hujan-hujan itu kita akan menemukan. Tentu dengan diiringi eh, oleh apa? Oleh sinyal-sinyal kebenaran, cahaya-cahaya kebenaran itu sendiri. Gitu. Lalu berikutnya adalah ketika kita mendapati hal semacam itu, yakinlah teman-teman, dunia ini kan kalau kita sadar semua, dunia ini kan sementara. Maka ketika dunia itu sementara, tetapi konsekuensinya itu abadi. Ya, yakin. Dunia itu ya sementara, tapi konsekuensi yang kita lakukan di dunia itu abadi. Khalidina fiha abada. Itu. Mereka kekal nanti akan di situ. Konsekuensinya itu nggak akan lekang oleh waktu ketika kita nanti akan dipertemukan dengan kehidupan berikutnya, teman-teman. Karena dunia ini adalah ruang tunggu. Kita diberikan mainan, kita diberikan kesenangan. Ya. Ruang tunggu, ya kita nunggu ruang perhitungan sebenarnya. Ibarat kita nunggu audisi, audisi kita nunggu di ruang tunggu aja tuh. Nanti tinggal di audisi ini lulus atau enggak kan gitu. Lulus atau enggak. Maka memang keadilan sejati itu sejatinya pasti ada. Keadilan sejati itu pasti ada teman-teman. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Dan bukan di sini.
Dunia itu bukan tempat untuk adil, enggak. Dunia itu bukan tempat untuk adil. Dunia itu adalah tempat untuk kita merasakan jebakan-jebakan itu. Kita merasakan kepahitan, kita merasakan luka, kita merasakan benturan, ya, kita merasa diremehkan, direndahkan, itu dunia, teman-teman. Itu. Jadi kalau kita ingin merasakan keadilan di dunia ini, nggak mungkin kita dapat, karena memang bukan di sini tempatnya. Dan keadilan sejati itu nanti akan kita dapatkan seiring dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman. Gitu, seperti itu. Nah, jadi yang kita harus pahami adalah, teman-teman, ketika Allah memberikan kita ujian, ketika Allah memberikan kita penderitaan dan cobaan, itu menjadikan kebanyakan orang itu hilang arah. Ya, dia lampiaskan mungkin dengan bunuh diri, dia lampiaskan dengan minum-minuman, ya, ngombe ciu kalau kata orang Jawa itu. Dia lampiaskan dengan sesuatu yang menurut dia itu baik, padahal sejatinya itu adalah buruk, kan gitu. Dia lari ke narkoba dan segala macamnya. Makanya hilang arah. Orang yang hilang arah itu akan mudah diombang-ambingkan, teman-teman. Dia nggak punya pegangan. Orang yang bingung hilang arah itu. Maka orang yang bingung itu dia harus punya pegangan. Harus punya pegangan. Dan pegangannya itu harus kuat. Gitu. Dan fenomena remaja manusia hari ini, orang hari ini, ketika mereka hilang arah, mereka akan tergantung, penyikapan mereka itu tergantung dengan suasana atau sistem kehidupan apa yang sedang mereka rasakan hari ini. Gitu. Misalkan ketika orang itu putus asa, hilang arah, ya, dan nggak mau tahu lagi harus kemana. Karena sistem hari ini tujuannya adalah, orientasinya adalah materi, orientasinya adalah dunia, pasti mereka akan lampiaskan kepada dunia itu sendiri. Gitu. Maka bagaimana cara kita menemukan jalan yang baik, jalan yang betul, dan bukan arah yang salah. Kalau kita hilang arah tadi, hari ini orang banyak menemukan arah-arah yang salah. Gitu. Sekalipun kita mungkin dulu kita menemukan arah yang salah, teman-teman, untuk menuju tangga arah yang betul, ya, itu tidak ada yang lain kecuali atas pertolongan dan rahmatnya Allah, teman-teman. Ya, mungkin dulu pernah kita hilang arah, kita patah arang, kita bingung mau kemana, gitu. Bahkan mungkin kita pernah ngelakuin suatu kemaksiatan yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak mengampuni kita rasain gitu loh. Tapi yakinlah Allah itu rahmatnya itu sangat luas. Dan hari ini kita bisa berkumpul di sini itu karena rahmatnya Allah. Kita bisa berkumpul di sini. Tanpa rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, itu nggak mungkin kita bisa sama-sama kita belajar di sini. Gitu. Jadi seberat apapun ujian, ya itu wajar. Karena kita masih hidup, karena kita manusia. Gitu. Selama kita masih manusia dan kita masih hidup, kita pasti akan diuji. Dan penyikapan bagaimana supaya ketika kita diuji oleh Allah dan kita supaya tidak hilang arah, maka kita harus mencari suri tauladan dan contoh-contoh orang-orang terdahulu. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Kan gitu. Kecuali dengan ilmu. Nah, bayangin teman-teman. Manusia yang paling diuji dan menderita itu adalah para nabi. Dan saya tertarik ya kalau membaca kisahnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu kan orang terkaya gitu. Nabi terkaya, istrinya banyak, anaknya banyak. Bayangin. Dalam sekejap Allah itu bisa memutarbalikkan 180 derajat. Hartanya itu dalam semalam yang hartanya triliunan itu habis. Bayangin. Bangkrut
Kalau kita tuh bangkrut mungkin ada fase-fasenya kan. Tapi Allah membangkrutkan Nabi Ayub itu langsung. Diberikan banjir, habis semua hartanya. Triliunan. Sudahlah hartanya habis, anaknya masuk dalam rumah, rumahnya roboh, semua anaknya mati. Kurang apa? Harta habis, anak mati, istrinya meninggalkan semua, ya ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub tadi, kecuali satu. Pernah kita ngerasain penderitaan yang semacam itu? Misalkan saya sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, hal yang paling menyakitkan untuk orang tua itu ketika kehilangan anak. Itu yakin. Coba tanyainlah sama semua orang tua. Ketika mereka melihat anaknya misalkan meninggal, anaknya wafat, itu rasa-rasa yang paling sakit yang dirasakan ketika status mereka itu menjadi orang tua. Jangankan mereka meninggal, mereka mungkin dilukai orang, dibully orang misalkan. Mungkin mereka jatuh segala macam, itu kita udah sakit sebagai orang tua kan gitu. Bagaimana Nabi Ayub semua anaknya mati. Semua anaknya meninggal. Bagaimana perasaan dan menderitanya Nabi Ayub pada kala itu. Kita misalkan status kita menjadi seorang remaja, jomblo misalkan. Mungkin menderitanya kita itu karena belum menemukan pasangan. Kan gitu. Ya. Kadarnya mungkin seperti itu. Misalkan kayak Mas Praka gitu. Ini hilal jodohnya belum nampak kan gitu. Terus orang menderita. Enggak. Kalau diarahkan, dialihkan dengan sesuatu yang justru lebih besar. Apa itu? Mencari ridha Allah. Maka itu bukan menjadi sesuatu yang masalah sebenarnya. Gitu. Maka problematika itu tergantung, penyikapan kita itu tergantung dengan status apa hari ini yang kita sandang. Gitu. Penyikapan seperti apa dan sakitnya itu pasti akan sesuai dengan kadar status apa yang kita sandang. Saya sebagai orang tua yang tadi saya katakan, yang paling menderita itu ketika anak kita hilang, menderita atau bahkan meninggal. Gitu. Itu yang dirasakan oleh orang tua. Bagi para pengusaha, mungkin yang paling sakit itu adalah ketika dia bangkrut, terlilit hutang, sampai bunuh diri, ya segala macamnya karena dia hilang arah itu tadi. Bagi seorang suami mungkin istrinya pergi itu atau selingkuh itu sesuatu yang sangat-sangat sakit. Dan bukan hanya itu, belum lagi ditambahin oleh Allah itu penyakit yang nggak sembuh. Yang mana semua orang itu justru menjauhi Nabi Ayub kan, gitu. Dijauhi lagi. Tapi sekalipun Nabi Ayub diberikan ujian dari Allah berupa bangkrut, kebangkrutan, hartanya habis, anaknya meninggal semua, istrinya semuanya pergi kecuali satu itu tadi, ya. Tapi tetap Nabi Ayub itu malu untuk ngadu sama Allah, malu dia. Kenapa Nabi Ayub malu? Nabi Ayub mengatakan, aku diberikan kesehatan puluh-puluhan tahun, gitu. Baru diuji dengan penyakit yang 3 tahun ini kok saya udah mengeluh gitu. Ya, Nabi Ayub itu udah malu dia kalau baru diberikan penyakit seperti itu. Bayangin, bagi kita orang yang awam, melihat penderitaan Nabi Ayub seperti itu kayak penderitaan yang paling apa ya, paling berat lah ujian yang dimiliki oleh seorang manusia. Nggak ada yang kurang, gitu. Tapi Nabi Ayub masih punya sikap malu terhadap Allah ketika penderitaan yang dia rasakan itu dia pengen ngadu sama Allah, gitu. Ngadu sama Allah. Nah, maka ketika suatu hari Nabi Ayub itu kan melihat apa namanya istrinya itu memotong rambut, Mas Praka. Jadi rambutnya itu dipotong dan dijual ke pasar untuk belikan makanan ke mereka berdua. Jadi rambut istrinya itu dipotong untuk dijual. Nah, pada saat itu jiwa sebagai seorang suami itu udah nggak bisa lagi tuh, nggak bisa nerima lagi tuh. Gitu kan, melihat istrinya itu memotong rambut untuk dijual, untuk dibelikan makanan. Nah, pada waktu saat itu baru Robahu ini masan yazur kata Nabi Ayub gitu. Ya Allah, ya Tuhanku katanya. Aku itu sebenarnya lagi diserempet ujian yang kecil. Itu Nabi Ayub itu. Ujian yang begitu berat, cuman Nabi Ayub ngomong baru diserempet uh, ujian.
Padahal udah sangat begitu beratnya hujan itu. Tapi bagi Allah mudah saja. Ketika istrinya pulang dari pasar, dia mencari suaminya kok nggak ada gitu. Kok nggak ada, suaminya cari toilet nggak ada, kamar mandi nggak ada, di kamar tidur nggak ada gitu. Ternyata di depan rumah ada orang yang ganteng, orang yang sudah sembuh, itulah Nabi Ayub. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan apa ya, menjadikan sesuatu yang bagi kita mungkin mustahil, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah itu segala sesuatunya mudah dan nggak ada yang mustahil. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah apa ya, kita itu berburuk sangka kepada Allah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah memberikan kita semua ujian. Allah memberikan kita cobaan. Ya, itu sebenarnya supaya Allah itu pengen kita itu bergantung sama Allah. Itulah Allah mengatakan Allahus Samad. Ya, Allah itu tempat kita bergantung, bukan yang lain. Itu. Bayangkan kalau kita nggak diberikan ujian dan penderitaan, itu tentunya kita nggak akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, silakan habiskan ilmumu, habiskan kepintaranmu, habiskan semua hartamu misalkan. Selesaikanlah masalahmu kata Allah. Kalau bisa. Kalau bisa. Bahkan gunung itu akan hancur kalau kita manusia menyadarkan diri kepada gunung. Gunung itu hancur pasti. Sesuatu yang sering kita dengar itu kan kalau kata Imam Ali kan pernah merasakan semua kepahitan dan rasa yang paling pahit itu adalah menyadarkan diri kepada manusia. Itu yang sering kita dengarkan seperti itu. Dan memang benar, ketika gunung itu dijadikan sandaran, itu akan hancur. Akan hancur dia. Dan hanya Allah lah tempat bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita berharap itu hanya Allah. Bukan yang lain. Gitu. Jadi kata Allah, habiskan silakan kepintaranmu yang menurut kamu memang pintar. Ya, kamu itu selalu juara, silakan habiskan. Bisa. Masalahmu selesai? Enggak, kata Allah. Enggak, kecuali aku yang menyelesaikan itu. Gitu. Maka ketika kita dihadapkan dengan ujian sampai kita hilang arah dan semacamnya itu teman-teman, kita seharusnya itu berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik. Karena Allah sudah kita sudah tahu bersama tuh ayatnya itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Allah itu tidak akan mungkin menguji hamba itu sesuai dengan kadar kemampuannya, itu nggak mungkin. Gitu. Bahkan kalau di surat Al-Balad itu kan dikatakan apa namanya, khalaqal insana fi kabad. Khalaqal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dengan susah payah. Jadi status kita menjadi manusia itu memang udah Allah kabarkan kepada kita. Khalaqal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia itu dengan susah payah. Dengan bukan hanya jalannya mulus, lancar, bahagia, senang-senang, happy, liburan mewah, enggak. Teman-teman. Memang Allah menciptakan kita itu dengan susah payah. Ketika Allah memberikan kita masalah yang besar, masalah yang menurut kita itu masalah paling besar, ya, berarti Allah itu sangat-sangat yakin kepada diri kita. Kita itu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang besar untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita hilang arah, teman-teman. Gitu. Jangan sampai kita hilang arah. Ya, maka arah yang benar itu, ya, arah yang benar itu adalah ketika kita menyandarkan diri. Itu yakinlah sumber kekuatan kita itu hanya ada dalam satu zat, yaitu Tuhan, Allah kita. Ya, Allah itu Tuhan kita. Itu. Jadi kita harus menyadari ada nggak sih yang menolong kita, jangan sampai kita hilang arah. Ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dulu Rasulullah SAW itu hijrah itu kan pernah kita bahas, itu luar biasa. Ya. Maka ketika mental itu udah kuat, itu halangan apapun akan dihadapi. Sama, ya. Masalah kita itu sekarang atau hari ini itu adalah masalahnya mental.
orang-orang hilang arah itu karena masalah mental. Mentalnya lemah, mentalnya nggak bisa move, mentalnya itu nggak bisa untuk mengidentifikasi sesuatu yang baik. Itu masalah mental. Jadi jangan heran, ya. Antum pernah nggak sih meriset atau mempelajari, ya, Islam itu, coba antum kayak rasain. Islam itu mengajarkan kita di dalam syariat-syariatnya itu persentase untuk membentuk mental kita, ya, supaya waras, mental kita supaya itu baik dan nggak sakit, itu adalah dengan ibadah-ibadah. Itu Islam tuh. Persentase untuk mengolah fisik, misalkan puasa itu fisik, ya, kayak sholat itu fisik. Tapi di satu sisi untuk menjaga kewarasan mental kita itu ada dalam ibadah. Contoh misalkan, kita diberitakan oleh Allah untuk beribadah, yaitu sholat 5 waktu. Dengan kita sholat, itu kita menghambakan diri kita itu hanya kepada Allah. Itu menjadikan mental kita itu, iya, kita itu lemah. Kita itu nggak punya apa-apa kecuali Allah yang tolong kita. Mental kita waras. Gitu. Itu menjaga kementalan kita. Oh, kita itu punya Allah. Gitu. Kita itu punya Allah. 3 kata yang itu ringan tetapi itu sangat berat. Dan itu sangat ngena sebenarnya dalam saya pribadi. Gitu. Apa 3 kata itu? Misalkan saya sedang diuji dengan sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang mungkin yang bagi kita itu bertubi-tubi, ya. Satu masalah belum selesai, datang masalah belum selesai, datang masalah lagi, gitu. Saya cuma mengucap 3 kata aja tuh. Apa itu? Saya punya Allah. Saya punya Allah. Jadi ketika masalah itu datang bertubi-tubi, penderitaan datang bertubi-tubi, masalah datang bertubi-tubi, terus, ya, ucapkan dalam lisan kita tuh, saya punya Allah, saya punya Allah, saya punya Allah. Yakin Allah yang tolong. Gitu. Saya itu udah buktiin berkali-kali tuh yang kayak itu. Gitu. Itu benar-benar timbangan di sisi Allah itu sangat-sangat berat, teman-teman. Ketika kita mengucap, saya punya Allah. Yakin. Jadi ketika kita sudah menyandarkan diri hanya kepada Allah, dan kita yakin kita punya Allah, ya, pastilah segala sesuatunya itu, teman-teman, berkesudahannya dengan kebaikan. Gitu. Pasti dengan kebaikan. Maka pada malam hari ini kita sama-sama belajar, ya, untuk menuju arah yang baik itu seperti apa sih? Menuju arah yang baik itu arah yang benar-benar mendekatkan diri kepada zat yang maha baik. Itu sebenarnya kita yang pertama-tama itu adalah mencari komunitas. Komunitas yang itu menghasilkan aura-aura positif. Ya. Mengajak kebaikan, aura-auranya itu positif. Gitu. Itu insya Allah baik. Apapun komunitasnya, selama itu mengajak kebaikan, silakan. Itu. Kebaikan menurut versi Allah, ya, bukan versi kita. Silakan. Itu pasti akan menjadi diri kita itu semakin berharga, semakin berarti. Gitu. Semakin berarti. Sama. Allah memberikan kita syariat itu, yang tadi saya katakan, supaya menjaga kewarasan kita. Berikutnya itu adalah apa ya? Sedekah. Gitu. Bayangin, antum pernah nggak sih ngerasain, ya? Antum pernah sedekah. Ketika kita sudah melakukan sedekah, itu kayak ada perasaan dalam hati itu tenang, ya, senang. Itu campur aduk yang nggak kita bisa dapatkan selain dari sedekah. Gitu. Cuman di sedekah itu kita punya perasaan yang unik, gitu loh. Kita punya kepuasan tersendiri. Kita bisa bantu orang, gitu, tanpa diomong-omongin, gitu ya, tanpa kita umbar-umbar, gitu, enggak. Tapi kita punya kepuasan tersendiri, gitu loh. Ini dalam rangka apa? Untuk menjaga mental waras kita sebenarnya. Karena masalah hari ini adalah mental kita yang sakit itu, akhirnya kita hilang arah dan justru memilih arah yang salah. Gitu. Dan
di dalam Islam itu kan ada yang namanya juga itu dakwah. Kita bersosialisasi, kita berkomunitas, kita berjamaah, kita mengajak orang diskusi dalam rangka diskusi kebaikan dan demi kebaikan. Itu untuk menghasilkan aura-aura positif dan menghasilkan mental-mental yang waras. Gitu. Dalam Islam itu juga ada namanya doa. Doa itu untuk menjadikan diri kita itu supaya tetap terpaut diri kita terhadap zat yang maha apa? Yang maha kuat. Zat yang maha menyelesaikan masalah. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita mendapati masalah, jangan pernah kita hilang arah. Ya, mungkin saat ini kita masih hilang arah. Tetapi jangan sampai ketika kita menemukan arah justru arah yang salah. Dan kita harus mencari arah yang benar. Gitu. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, itulah kenapa hari ini kita bisa dikumpulkan di sini, ya. Dan kita selangkah demi selangkah menuju apa? Menuju arah yang benar. Gitu teman-teman. Mungkin itu sedikit ya sharing kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, syukur atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Masyur Abdul Zakih terkait dengan hilang arah. Teman-teman. Ternyata orang yang kuat sekalipun itu pernah mengalami hilang arah ataupun merasakan sesuatu yang menurutnya itu jelek, tapi sebenarnya kejelekan itu atau keburukan itu membentuk dia menjadi lebih kuat. Ya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin tanyain, kita coba buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand ataupun mau ditulis di kolom komentar juga boleh. Nanti saya bacain. Oke. Oke. Ini ada Mbak Bella yang bertanya. Oke, yang lain juga boleh mempersiapkan pertanyaannya ya. Oke, Mbak Bella ingin bertanya secara langsung, dipersilakan Mbak Bella. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya lebih dari satu pertanyaan atau boleh atau enggak? Bayar. Boleh. 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 Baik, pertanyaan pertama saya Ustaz. Ketika orang merasa tidak sanggup lagi dengan ujian yang dia hadapi, terus rasanya orang itu pengen meninggal saja, itu boleh nggak seorang itu berdoa untuk minta ke Allah dimatikan saja karena merasa sudah tidak sanggup dengan dunia ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya, Ustaz. Saya itu pernah melihat cerita di sosmed tentang orang yang murtad, Ustaz. Di mana mereka, ada sebagian dari mereka itu mendapatkan ujian dan mereka mencari ketenangan dan akhirnya menurut pengakuan mereka itu mendapatkan ketenangan di agama lain. Nah, menurut Ustaz, ketenangan yang mereka rasakan itu ketenangan seperti apa? Nah, lalu pertanyaan ketiga saya, bagaimana cara kita menyikapi orang yang menganggap orang yang melakukan keburukan itu lebih baik daripada orang yang terlihat baik gitu, Ustaz. Maksudnya kayak gini, Ustaz. Misalnya, Ustaz ya, ada orang yang lagi kesusahan, tapi ketika dia minta tolong atau minta bantuan kepada orang yang dianggapnya baik, benar-benar baik ya, tapi orang yang ini malah berbeda pendapat atau berbeda menyikapi. Dan akhirnya ketika dia lagi kesusahan itu, dia kayak ditolong sama orang yang memperlakukan atau melakukan perbuatan yang kurang baik itu tadi, kayak merasa akhirnya terbawa arus atau kehilangan arah dan akhirnya memilih lebih baik tidak melakukan kebaikan daripada melakukan itu. Melakukan kebaikan gitu, Ustaz. Semoga paham, Ustaz.
Makasih Ustaz. Oke. Gimana Ustaz? Saya dapat 3 pertanyaan dari Mbak Bella. Dicatatnya tadi. Aku yang ketiga nggak dapat, tapi yang satu dua yang Tuh. dapat. Ya, Tapi ya, yang bahas yang pertama aja, 1, 2 nanti yang ya, ketiga kita tanya lagi. ya, ya. Ya, jadi memang dalam titik terendah seorang manusia ya, ketika dia mendapatkan ujian, penderitaan, ya. Dan kita paham bahwasanya semua ujian dan penderitaan itu semuanya berasal dari Allah. Kalau kita sebagai manusia yang beriman tentunya kita semuanya paham. Gitu. Nah, titik terendah sebagai seorang manusia secara umum ya, itu adalah ketika dia nggak kuat lagi untuk memikul semua penderitaan itu dan dia pengen mati, gitu. Maka boleh nggak sih sebenarnya minta mati karena penderitaan-penderitaan yang sedang dialami kan gitu? Pertanyaan kan gitu. Boleh nggak kita minta mati? Kalau pertanyaannya minta mati itu boleh sebenarnya, itu boleh. Tapi masalahnya itu apa dulu yang dihadapi, gitu. Memang kata Rasulullah boleh kita tuh minta mati. Minta matinya kalau kita udah melihat Dajjal itu udah deket gitu ya. Orang-orang itu udah apa namanya, di dalam hadis itu dikatakan kalau Dajjal itu udah mulai nampak ya, fitnah itu udah di mana-mana, ya udah kita minta mati. Enggak apa-apa daripada kita terkena fitnah Dajjal kan gitu. Itu boleh kita minta mati. Tapi kalau masalahnya itu hanya masalah yang karena kita merasa nggak kuat, dalam artian itu masalah dunia, minta mati, yaitu menjadi sesuatu yang kita menyerah dan kita pasrah namanya, gitu. Yang tadi saya katakan, padahal dengan kita diberikan ujian itu, kita tahu sebenarnya itu kita ditempa untuk menjadi pribadi yang bermental baja sebenarnya, gitu. Bukan yang lain. Itulah kenapa saya bahas itu tadi. Banyak orang hilang arah itu karena itu. Mereka tuh banyak yang nggak kuat untuk menghadapi menghadapi suatu ujian dan penderitaan yang sedang mereka alami sampai mereka pengen mati, diputuskan cinta oleh pacar gitu. Sampai minum Baygon ya, minum obat nyamuk itu banyak itu. Dan itu dirasakan pada fase-fase orang-orang yang masih kasmaran misalnya. Orang-orang pacaran itu seperti itu. Gitu. Dia merasakan itu yang paling paling sakit gitu ya. Paling menderita itu ketika dia diputuskan oleh pacaran dan dia minta mati. Jadi kalau konteksnya adalah minta mati itu boleh. Boleh. Ya, diperbolehkan. Tapi alasan untuk minta matinya itu apa? Nah, itu yang harus dikaji dulu. Kalau alasannya hanya untuk urusan yang remeh-temeh bagi sebagian orang itu ya kayaknya belum uh, tidak layak gitu sebagai seorang manusia, karena kita sebagai manusia beriman kita paham hujan itu dari Allah SWT. Tapi kalau konteksnya minta mati itu boleh. Kalau salah satunya ya ciri-cirinya saya agak lupa itu adalah kalau Dajjal itu sudah mulai fitnah Dajjal itu sudah mulai merajalela. Nah itu boleh sebenarnya. Itu boleh. Nah, berikutnya tadi adalah ekspektasi ya. Benar nggak sih ekspektasi kita itu ternyata salah terhadap orang yang menurut kita itu baik, ternyata nggak bisa bantu kita gitu. Benar nggak, Mas Praka? Itu yang ketiga Ustaz. Yang keduanya orang Oh, yang murtad. ketiga. Orang Hmm. murtad. Iya, 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 ya, orang murtad. Betul. Gimana tadi orang murtad? Oh, orang murtad mendapat ujian ternyata terus mencari mendapat keterangan, ujian. dapatnya di agama lain itu ketenangannya. Iya, iya. Hmm. Kalau orang yang seperti itu sebenarnya sudah niat dari awal itu mau murtad sebenarnya. Dia udah nggak yakin dengan agamanya sendiri gitu. Jadi orang yang murtad itu memang dia udah bukan karena alasan ABCD bukan, tapi karena dalam hatinya itu dia sudah nggak yakin dengan agamanya sendiri. Lalu dilengkapi dengan tambahan-tambahan yang membuat dia itu nyaman. Itulah akhirnya dia menjadi murtad. Seperti itu. Jadi orang-orang yang memang keluar dari kebenaran itu karena dia itu nggak apa ya, nggak sepenuh hati sebenarnya untuk meyakini sebuah agama itu. Jadi kebenaran itu kan sifatnya itu yang mutlak, kebenaran itu. Jadi kalau orang yang murtad itu adalah orang yang memang dari hatinya itu udah murtad, bukan karena alasan-alasan tertentu itu bukan. Karena dalam hati itu udah nggak yakin gitu. Itulah kenapa kalau orang murtad itu kan dihukum mati sebenarnya. Kalau udah 3 kali kesempatan didakwai nggak nggak mau kembali kepada agama Islam ya dihukum mati gitu. Nah, mungkin faktor-faktor pendukung yang akhirnya menjadikan dia nyaman dengan orang yang lain agama, akhirnya dia menemukan
menemukan ketenangan di situ gitu. Maka ketenangan versi orang yang murtad itu ketenangan versi manusia. Dalam artian itu nafsu dia gitu, bukan yang lain gitu. Bukan ketenangan batinnya, tapi ketenangan nafsu dia gitu. Misalkan saya lihat siapa tuh yang murtad, eh, Sarifudin apa Ibrahim apa ya itu ya. Itu kan Ibrahim mantan guru dari Al-Zaitun ya dulu ya, Al-Zaitun dulu. Itu kan murtad kan, anaknya kan enggak, anaknya yang selalu mengkonter dia itu Ibrahim siapa itu. Itu murtad itu. Itu Saifuddin kan nggak salah ya. Saifuddin siapa itu? Itu murtad memang. Murtad dan berbanding terbalik sekarang justru menyerang Islam kan gitu, menyerang Islam sekarang itu. Silakan nanti di-searching. Di-searching Ibrahim Saifuddin. Saya lupa gitu. Maka ketenangan dia kan akhirnya kan mendapatkan ketenangan dengan teman-temannya yang lain agama gitu, yang Kristen gitu ya. Agama dia mendapatkan ketenangan itu. Gitu. Versi dia. Padahal dalam hatinya itu dia tuh sudah nggak yakin dengan agamanya sendiri. Kenapa orang itu akhirnya nggak yakin dengan agama sendiri? Yang pertama itu adalah ketika dia itu senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang itu dia tidak meminta ampun kepada Allah. Nah, itu nanti akan menghasilkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih besar. Dan tiada kemaksiatan yang lebih besar kecuali dia akhirnya tidak percaya dengan agamanya sendiri. Gitu, yaitu Islam. Itu kemaksiatan itu akhirnya semakin kayak bola salju, semakin besar, dan goalsnya itu adalah ketika dia murtad dan dia keluar dari agama ini. Gitu. Nah, karena orientasinya dunia dan ketenangan yang menurut dia versi hawa nafsu, dia mendapatkan kesenangan uang, kesenangan harta tadi, kesenangan wanita dan segala macamnya, itu versi ketenangan menurut dia. Dan itu didapatkan ketika dia beralih agama, ya, berpindah agama dari Islam ke agama yang lain, yaitu murtad itu tadi. Gitu. Jadi ketenangan yang didapatkan oleh orang murtad itu adalah ketenangan versi hawa nafsu, gitu. Bukan yang lain. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah apa tadi? Yang ekspektasi Menyandarkan. ya, ekspektasi sama Nah, orang lain. ekspektasi tadi. Ya. Jadi ketika kita menyandarkan diri kepada manusia itu pasti kita siap-siap kecewa. Itu dimanapun kita, tempat kita, ketika kita menyandarkan sesuatu itu kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Kapanpun waktunya pasti kita akan kecewa. Padahal kita berharap orang yang menurut kita itu baik, ya, itu bisa bantu kita, tetapi ternyata nggak bisa bantu kita. Ternyata orang-orang yang menurut kita jahat, orang-orang menurut kita itu nggak benar, itu bisa bantu kita, kan gitu. Dan yang harus digarisbawahi adalah bantuan yang menyelesaikan masalah kita itu datangnya itu dari Allah, bukan dari manusia itu sebenarnya. Bukan dari manusia itu. Maka menyadarkan dirinya itu tetap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi wajarlah manusia itu ya tempatnya itu salah, tempatnya itu nggak adil, tempatnya manusia itu adalah tempatnya kekurangan. Itu sesuatu yang wajar. Nggak semua orang baik menurut kita itu bisa menyelesaikan masalah kita, enggak, gitu. Justru mungkin nasihat atau masalah-masalah yang bisa kita selesaikan itu datang dari orang yang apa ya, yang orang nggak baik menurut kita. Misalkan masalah kita itu terlilit hutang. Orang yang menurut kita ustadz, orang yang menurut kita baik, nggak bisa menyelesaikan masalah kita dengan membantu kita bayar hutang. Karena bukan tupoksi dia di situ. Tapi orang yang menurut kita nggak baik, tapi dia punya duit, bisa menyelesaikan hutang kita. Karena dia punya bagian di situ. Tapi titiknya adalah jangan pernah kita menyandarkan diri kepada manusia. Jangan pernah sekalipun jangan pernah. Maka kita akan rasain sakit. Dan hasilnya ya pasti seperti itu. Dan kita akhirnya merasa, oh iya ya orang yang menurut kita selama ini nggak baik kok dia lebih care sama kita ya, lebih perhatian sama kita ya, gitu. Maka tetap ekspektasi atau apa ya kayak harapan kita kepada orang yang baik itu kita harus tetap berprasangka baik, nggak terus kita berprasangka buruk, enggak. Lalu kita berubah prasangka kita kepada orang yang menurut kita baik ternyata nggak bisa bantu kita terus kita ada jadi jahat, enggak. Kita tetap berprasangka baik terhadap orang, gitu. Jadi memang pertolongan Allah itu datang dari mana saja.
lewat dari orang yang nggak baik, gitu ya, orang yang mungkin preman sekalipun, gitu ya. Dan yang menolong kita menyelesaikan masalah kita itu ya Allah, bukan yang baik. Mungkin itu sedikit Baik, menjawab. baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Gimana Mbak Bella? Pertanyaannya atau jawabannya gimana? Ada tanggapan boleh ditanggapi. Dan gini ya, ini mungkin catatan sedikit. Catatan sedikit. Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa menjadi orang yang nggak mampu menyelesaikan masalah kita. Itu manusiawi. Manusiawi. Karena kita sebagai manusia, kita merasa ini cobaan ini berat banget ya Allah. Sampai saya nggak bisa nyelesain masalah ini ya Allah. Benar. Karena itu manusiawi teman-teman. Bayangkan Ali bin Abi Thalib itu manusia kuat. Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bahas tentang Ali bin Abi Thalib itu pernah mengangkat gerbang pintu Khaybar itu 900 kilo, hampir 1 ton. Itu sendirian dengan tangannya diangkat. Kuat Ali bin Abi Thalib itu. Kuat ya. 900 kilo bayangin. Ada orang bisa ngangkat gerbang 900 kilo sendirian? Nggak ada. Itu Ali bin Abi Thalib bisa. Manusia kuat, manusia mulia, sahabat Rasul. Ketika diberi ujian oleh Allah, istrinya meninggal. Ali bin Abi Thalib. Manusia kuat. Kuat ngangkat benda berat 900 kilo sendirian. Ketika ditimpa ujian, istrinya meninggal. Ya, oleh Allah istrinya, yaitu Ibunda Siti Fatimah. Ya, itu meninggal. Dia nggak kuat ngangkat jenazah istrinya. Hanya untuk mengangkat jenazah istrinya yang mungkin berapa kilo yang udah kurus itu. Dia ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, tolong bantu saya. Saya nggak kuat. Bayangin 900 kilo dia kuat. Manusia paling kuat. Tapi begitu ditimpa dengan ujian, istrinya meninggal, dia ngangkat istrinya aja nggak kuat. Berarti apa teman-teman? Berarti dia ngerasa dia tuh lemah. Dia tuh ngerasa dia tuh di titik paling lemah pada saat itu. Di titik saat paling lemah. Dan itu manusiawi. Manusiawi. Ketika Rasulullah melihat pamannya itu meninggal dengan cara yang tidak wajar, yaitu Hamzah, ya, sampai dadanya dibelah, diambil jantungnya, gitu. Itu Rasulullah merasa hancur sehancur-hancurnya. Paman yang dicintainya, ya, itu meninggal dengan cara seperti itu. Dan beliau menjadi orang yang paling hancur pada saat itu. Beliau menangis. Beliau merasa sakit pada saat itu. Dan wajar karena beliau seorang manusia. Bahkan sahabat lain mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah sebuah kematian itu sudah hal yang pasti terjadi? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Saya tahu bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri siapapun. Tetapi air mata itu punya hak untuk jatuh. Air mata itu punya hak untuk jatuh. Artinya, manusia sekuat apapun, setegar apapun, sekokoh apapun, seberiman apapun, ketika status dia menjadi seorang manusia, dan dia tetap menjadi seorang manusia, dia pasti ada nanti di titik paling lemah. Di titik paling dia pokoknya ini udah berat menurut versi dia. Tapi yang jadi poinnya adalah bagaimana setelah itu setelah terjatuh itu kita bangkit dan bangkit lagi. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi boleh kita merasa paling lemah, kita merasa kayak nggak berdaya, itu manusiawi. Gitu. Tapi jangan sampai salah arah. Boleh kita untuk merasa lemah karena memang kita itu makhluk lemah. Boleh kita. Itu tambahan sedikit. Baik, Ustaz. Oke, aku rasa Mbak Bella udah paham ya atas jawaban yang saya berikan. Atau ada yang mau tanggapi nih Mbak Bella? Boleh ditulis di kolom komentar ataupun langsung open mic. Oke, cukup ya. Baik teman-teman, aku rasa untuk sesi tanya teman-teman juga kayaknya udah paham semua ya terkait dengan hilang arah gitu ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan kita coba tutup. Dan karena waktu juga udah hampir jam 10 malam, jadi kita tutup untuk sesi tanya jawabnya.
Sebelum ditutup sharing kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan ataupun close statement dari Ustadz, boleh Ustadz? Maaf Ustadz, mic-nya belum dihidupin. Afwan. Jadi untuk pembahasan kita pada malam hari ini itu sama-sama kita belajar teman-teman ya. Seberat apapun ujian kita, seberat apapun penderitaan yang dihadapkan Allah kepada kita, ya, yakinlah Allah itu pasti memberikan semua jalan keluar dalam diri kita. Dan kalaupun hari ini kita belum menemukan jalan keluar, yakinlah jalan keluar itu ada. Dan tugas kita adalah mencarinya. Bukan malah kita hilang arah. Ya. Bukan justru malah kita menemukan arah yang salah. Tapi yakinlah ketika ujian itu menghampiri kita, cobaan itu menghampiri kita, penderitaan itu menghampiri kita, ya, kita harus mencari arah-arah yang benar, arah-arah yang baik, dan kita jangan pernah sampai untuk memiliki atau mendapatkan arah-arah yang salah. Arah-arah yang baik bisa kita dapatkan dengan kita bersosial, kita berdiskusi dengan teman-teman, kita ngobrol teman-teman. Jangan pernah kita untuk menyendiri. Menyendiri itu boleh kalau kita merasa penderitaan kita udah sangat-sangat berat, menyendiri boleh, hanya sekedar untuk istirahat. Merehatkan diri, merehatkan pikiran kita yang senantiasa pikiran kita berkecamuk ya. Pikiran kita senantiasa minta-minta tolong gitu ya. Nggak apa-apa kita untuk istirahat sendiri, tapi jangan sampai pernah kita hilang arah. Jadi mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar pada malam hari ini bisa menjadi menjadi sebuah pengalaman dalam diri kita supaya kita bisa menghadapi semua ujian-ujian yang kita rasakan ke depannya. Itu teman-teman. Kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi ujian ke depan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan, atas waktunya untuk menemani teman-teman di Hack Indonesia untuk malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk sharing kita pada malam hari ini. Ya, sebelum ditutup, mungkin saya coba infokan lagi buat teman-teman, jangan lupa ikutin terus agenda-agenda Hack Indonesia, teman-teman. Pertama, khusus yang di Palembang, kita di Hack itu ada kolaborasi sama Yuk Ngaji Palembang, ada di tanggal 26 Januari. Buat teman-teman yang belum daftar, itu boleh langsung ke DM ke adminnya, ataupun langsung tanya di grup aja nanti. Nanti akan ditanggapin. Oke teman-teman, karena malam hari ini saya jadi hostnya, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.